Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Kenapa kita harus memperdebatkan bandara di Morowali itu diresmikan Jokowi atau bukan Jokowi? Permasalahannya bukan di sana. Masalahnya kenapa diizinkan? Anggota dewan yang sedang amnesia. Kemarin kau cuap kau di video kau. Kau bilangnya kan Pak Jokowi yang meresmikan bandara IMIP. Sekarang udah lain lagi omongan kau. Kok bisa kau jadi anggota dewan? Hari ini kau bicara A, besok kau bicara B. Amnesia kau. Cek dulu kejiwaan. Jangan cuma menyalahkan Pak Jokowi saja kau. Siapa yang setuju kalau Pak Laode Umar Bonte diproses secara hukum karena telah membuat informasi bohong dengan mengatakan Pak Jokowi resmikan bandara ilegal di Morowali? Kalau saudara setuju maka tulis di kolom komentar. Karena beta sangat yakin pendapat dari saudara semua akan mempengaruhi sikap dari Badan Kehormatan DPD RI untuk mengadili Pak Laode Umar Bonte yang telah melanggar kode etik dengan cara membuat informasi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si anggota dewan ya, yang oleh banyak netizen disebut sebagai penyebar hoax ya. Yang ujung-ujungnya ngeles ya. Bukannya sadar ya bahwa bacotannya kemarin-kemarin itu penuh dengan kebencian ya, hoax dan fitnah ya, dan bukannya meminta maaf kepada Jokowi karena telah memfitnahnya. Ini orang malah ngeles teman-temannya. Dia mengatakan, tidak penting siapa yang meresmikan bandara tersebut. Woi, ujung-ujungnya begitu, coba bayangin. Ya, ujung-ujungnya tidak penting siapa yang meresmikan bandara tersebut. Lah kemarin kan elu yang menuduh Jokowi. Katanya Jokowi yang meresmikan. Karena itulah para netizen berspeak up. Setelah ketahuan bacotannya salah ya, malah ngeles. Yang menarik teman-teman ya. Ada seorang neti yang berasal dari Indonesia Timur ya, dari NTT yang mendesak agar ini orang ya dipecat saja sebagai anggota dewan. Kok saya sependapat sekali ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa kita harus memperdebatkan bandara di Morowali itu diresmikan Jokowi atau bukan Jokowi? Permasalahannya bukan di sana. Masalahnya kenapa diizinkan sementara ada 2 bandara di sana. Dan anehnya selama pemerintahan Bapak Jokowi itu dibiarkan, bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Loh, kenapa kita kok harus meributkan siapa yang meresmikan? Siapa yang meresmikan tidak penting. Lah yang ngapain kalau tidak penting kau sebut-sebut kemarin. Aduh, anggota dewan yang sangat terhormat sekali ya. Terhormatnya cukup sekali aja. 2 kali, 3 kali udah nggak terhormat. Saya bertanya kepada kau itu ya, apa konsekuensi kalau pejabat publik menyampaikan berita hoax? Nah, kalau menurut saya, dicopot, diganti, dipecat sebagai anggota dewan. Iyalah, kau yang kowar-kowar menuduh ya kan, dalam tanda kutip memfitnah Jokowi yang meresmikan. Setelah bacotanmu keliru, kau sekarang bilang begitu. Aduh. Lanjut. Di Morowali itu diresmikan Jokowi atau bukan Jokowi? Permasalahannya bukan di sana. Anggota dewan yang sedang amnesia. Kemarin kau cuap kau di video kau. Kau bilangnya kan Pak Jokowi yang meresmikan bandara IMIP. Sekarang udah lain lagi omongan kau. Kok bisa kau jadi anggota dewan? Hari ini kau bicara A, besok kau bicara B. Amnesia kau. Cek dulu kejiwaan.
Jangan cuma menyalahkan Pak Jokowi saja kau. Lagipun nggak perlu kau cop-cop di media sosial. Siapa yang kau tanya di media sosial? Kenapa nggak kau tanya aja langsung Menhan? Kenapa kau tanya sekalian Presiden? Kau mau menjatuhkan Pak Jokowi, ya, mau menaikkan mutu. Tapi ternyata kau tak bermutu sama sekali. Tak guna kau jadi anggota DPR. Sebengak ini kau bicara, bernarasi. Cek dulu kebenarannya, baru kau bicara. Lagian nggak perlu bicara di media sosial. Kau bicara tuh langsung. Jangan menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi. Paham kau? Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ya. Kalau bertanya, ya kan, nggak usah lah bertanya sama netizen. Kau bertanya sama netizen itu netizen yang mana? Emang netizen ini semuanya mengerti. Kau ini kan pejabat ya, walaupun hanya sekelas anggota dewan ya, DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kau kan bisa bertanya kepada bupati. Kau punya akses bertanya kepada gubernur. Kau pun juga bisa bertanya kepada presiden. Ngapain kau tanya di media sosial? Udah gitu salah pula. Setelah salah, bukannya meminta maaf, menghapus cuitan, menghapus VT. Setelah itu kau mengatakan, nggak penting siapa yang meresmikan. Enak aja kau ngomong. Lanjut. Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan bea cukai. Siapa yang setuju agar bandara ini ditutup? Siapa yang setuju bandara ini ditutup? Dan siapa yang setuju agar yang memberikan izin beroperasinya bandara ini diproses secara hukum? Saya sangat yakin komentar netizen akan menentukan sikap Bapak Presiden Prabowo berkaitan dengan bandara ini. Saya sangat yakin apabila seluruh rakyat Indonesia meminta bandara ini ditutup, maka saya sangat yakin Bapak Presiden akan menutup bandara ini. Karena bandara ini benar-benar sangat membahayakan Indonesia. Bandara ini sangat berisiko terhadap negara ini. Karena kita tidak tahu aktivitas apa di dalam bandara itu. Kalau bandara tidak diawasi oleh negara, tidak diawasi oleh migrasi, tidak diawasi oleh bea cukai, tidak diawasi oleh polisi, tidak diawasi oleh tentara, tidak diawasi oleh otoritas negara Indonesia, maka kita khawatir jangan sampai ada barang-barang ilegal, ada barang-barang yang berbahaya mengancam kesatuan Republik Indonesia. Karena itu sangat penting sekali bagi saya meminta pendapat, meminta arahan, meminta komentar teman-teman, setuju atau tidak setuju dibatalkannya dan dikejar siapapun yang melanggar hukum dalam pelaksanaan atau operasinya bandara ini. Saya sangat yakin komentar teman-teman akan menentukan, akan mempengaruhi sikap Bapak Presiden. Dan saya sangat yakin Presiden lebih memilih hati nurani rakyat daripada memilih orang-orang yang hanya berkepentingan untuk kelompok dan pribadinya. Halo saudara semua, beta pemuda dari NTT. Beta mau buat survei. Siapa yang setuju kalau Pak Laode Umar Bonte diberhentikan dari anggota DPD? Siapa yang setuju kalau Pak Laode Umar Bonte diproses secara hukum karena telah membuat informasi bohong dengan mengatakan Pak Jokowi resmikan bandara ilegal di Morowali? Kalau saudara setuju maka tulis di kolom komentar. Karena beta sangat yakin pendapat dari saudara semua akan mempengaruhi sikap dari Badan Kehormatan DPD RI untuk mengadili Pak Laode Umar Bonte yang telah melanggar kode etik dengan cara membuat informasi bohong. Dan supaya saudara tahu, pernyataan dari Pak Laode Umar Bonte barusan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Sangat berisiko bagi bangsa dan negara ini. Kenapa beta bilang begitu? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi selaku anggota dewan, Pak Laode justru menyesatkan kehidupan bangsa lewat informasi bohong. Lalu bagaimana negara ini mau maju kalau sekelas anggota dewan saja menjadi produsen hoax? Bagaimana visi bangsa ini yaitu Indonesia Emas akan tercapai kalau sekelas anggota dewan saja membodohi anak-anak bangsa lewat informasi hoax? Jadi menurut beta perlu adanya pengawasan dari Badan Kehormatan DPD RI
Perlu adanya pengawasan dari negara hingga rakyat supaya bangsa ini jangan disesatkan oleh penyesat-penyesat bangsa. Jadi sekali lagi, beta sangat membutuhkan tuntutan dari saudara semua untuk menuntut Pak Laode Umar Bonte diberhentikan dari anggota DPD. Karena beta sangat yakin pendapat atau tuntutan dari saudara semua akan mempengaruhi sikap Badan Kehormatan DPD RI yang akan lebih berpihak pada hati nurani rakyat ketimbang berpihak pada seorang anggota dewan seperti Pak Laode Umar Bonte yang punya kepentingan politik sehingga berani membodohi anak-anak bangsa lewat informasi bohong. Sependapat ya, intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita dari timur ya, dari NTT, Bung Siwago ya, bahwa apa survei-surveian itu udahlah, mending dipecat aja ini orang sebagai anggota DPD karena tidak layak ya, cacat apa namanya, intinya pejabat itu tidak boleh menyebarkan hoax dan ini terbukti menyebarkan hoax dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat ya. Iyalah, karena sudah menuding Jokowi meresmikan bandara ilegal di Morowali ya kan. Nah, maka saya sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Bung Siwago barusan. Ini orang harus dipecat sebagai anggota DPD RI, saya sependapat itu ya. Lanjut. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi. Dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Inilah netizen yang sangat kreatif ya. Kira-kira Pak Jokowi yang mana ya? Pak Jokowi ada di dalam pesawatnya, dia sedang nyetir itu. Coba lihat video peresmian bandara PT IMIP ini. Apa Jokowi ada? Ada di dalam pesawat itu. Sedang mainan setir itu. Aduh, koclak. Lanjut. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Pertanyaannya, apakah Jokowi selama jadi presiden 2 periode itu tidak pernah tahu sama sekali? Bohong, yang bener. Hoax soal bandara PT IMIP makin berseliweran. Dan seperti biasa, Jokowi yang dituduh. Padahal faktanya sesederhana itu, bandara IMIP diresmikan oleh manajemen IMIP sendiri pada 3 Oktober lewat acara internal perusahaan. Yang berdiri di depan itu para petinggi IMIP, bukan Jokowi, bukan pejabat negara. Tapi ya begitulah, kalau sudah hobi nyari kambing hitam, fakta sering dianggap angin lewat. Tiba-tiba semua yang terjadi harus dicocok logikan ke satu nama. Intinya, itu bandara swasta. Nyeret Jokowi ke sana tuh maksa level dewa. Bukan hobi nyari kambing hitam. Sebetulnya bedakan antara hobi dan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan. Jadi memang ada ya satu dekade terakhir ini orang-orang itu yang kebetulan itu dalam tanda kutip influencer begitu ya. Atau orang-orang yang memiliki media sosial dengan pengikut banyak itu ada pekerjaan lah menjadi buzzer gitu, jadi pelantang. Nah, kebetulan mungkin majikannya adalah orang-orang yang kontra dengan Jokowi gitu loh. Jadi setiap hari ya kerjaannya macam kayak gitu. Nanti salah nyari kambing hitam, nanti cari materi lagi. Cuma herannya gitu loh, dari sekian banyak materi yang digunakan kok nggak pernah berhasil gitu loh. Gagal maning son, kasihan yang bayar kau itu ya. Yang bayar kalian itu kasihan. Lanjut. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi.
dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Jokowi tidak pernah resmikan Bandara IMIP. Ini fakta sebenarnya. Ketika sebuah hoaks mulai dipercaya banyak orang, saat itulah kebenaran harus berbicara. Di Morowali, satu kebohongan terus berputar. Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan bandara milik IMIP, padahal faktanya jauh berbeda. Pengamat ITB, Muhammad Abdul Qadir Marto Prawiro, menjelaskan akar persoalannya. Morowali memiliki dua bandara, dan keduanya tidak berdiri dalam fungsi yang sama. Yang pertama, Bandara Maleo Morowali, atau Bandara Bungku. Bandara milik pemerintah, dibangun dengan APBN dan APBD, dikelola penuh oleh Kementerian Perhubungan. Statusnya bandara publik, lengkap dengan runway 1.400 meter, terminal sipil, imigrasi, bea cukai, serta kehadiran TNI Polri. Inilah bandara yang diresmikan Presiden Jokowi pada ke-2018. Bandara resmi, bandara negara, tidak ada polemik. Bandara kedua, Bandara IMIP, fasilitas udara milik swasta. Dikelola Konsorsium Indonesia Tiongkok, sebuah private airstrip digunakan khusus untuk mobilitas internal industri, pekerja, barang teknis, dan logistik pabrik. Bandara IMIP bukan bandara internasional, tidak punya bea cukai, tidak punya imigrasi, dan tidak boleh menerima penerbangan dari luar negeri tanpa izin khusus. Setiap orang asing wajib masuk lewat bandara internasional resmi. Sebelum terbang domestik menuju Morowali, tidak ada akses bebas. Tidak ada keluar masuk tanpa kontrol negara. Karena itu, narasi yang menyebut bandara IMIP dibuka untuk lalu lintas internasional atau digunakan tanpa pengawasan negara adalah hoax. Penyamaan dua bandara ini, negara dan swasta, adalah manipulasi. Faktanya jelas, yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali milik negara, bukan Bandara IMIP, bukan bandara korporasi. Di era banjir informasi, kebenaran tak boleh kalah oleh kebisingan. Meluruskan hoax adalah langkah menjaga akal sehat publik. Ya, sudah clear ya, Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Jadi memang apa yang disampaikan oleh anggota DPD tadi ya, itu adalah sebuah penggiringan opini yang menurut saya masuk kategori menyebarkan hoax karena dia menyampaikan tanpa ada kata diduga. Ya, tanpa ada kata patut diduga, disinyalir dan lain sebagainya ya. Itu seolah-olah adalah sebuah justifikasi untuk menjatuhkan menjatuhkan marwah Jokowi sebagai seorang presiden yang seolah-olah telah meresmikan bandara ilegal dan dinarasikan juga bandara ini sebagai pintu gerbang untuk menjual Indonesia ke Cina katanya. Aduh, ada aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.